Makanya dukung, subscribe. Makanya dukung. Jangan lupa subrek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadini wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabil mustafa Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. wa ala alihi wa ashabihi wa khususan ila hadrati jamil anbiya'i wal mursalin wa ilal malaikatil muqarrabin wa jamil khulafaur rasyidin, khusus ila nabiyul hidir wa nabiyul Musa alaihi salam ila hadrati sayyidina Ali karamallahu wajhahu ila hadrati sultanul auli sayyidina Syekh Abdul Qadir al-Jilani qaddasallahu sirrul aziz wa ila hadrati jamil masyayikh wa khusus ila abina wa ummina wa jami tulab fi hadzal makanul mubarakah insyaallah. Syai'ulilana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wali walidayya walil mu'minina amin. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baca surat At-Takasur bareng-bareng. 1, 2, 3. Bismillah. Oh ya. A'udzu billahi Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. hatta Zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun. summa kalla Sawfa ta'lamun. kalla lau ta'lamuna ilmal yakin latarawunnal jahim summa latarawunnaha Ainal yakin summa latus alunna yauma idzin anin na'im. Hafal? enggak. Coba summa latus alun nayau maizin anin naim. Oke, hari ini Hobi saya 3. Tidur, makan HP, makan ketek. fokus, itulah generasi yang gelap. Oke. Kalau ngaji itu pakaian yang bagus. Seperti yang sudah dijelaskan kemarin-kemarin bahwa setiap malam Kamis kita akan mengupas sejarah-sejarah tentang peradaban Islam yang turun-temurun yang sampai kita kenal sampai sekarang ini. Iya, Paham? iya. Mohon jangan berisik karena ini di rumah orang, tahu kan? Di rumah kecuali nanti kalau udah aku beli semua ini rumah baru ya. Sultan. Makanya dukung, subscribe. Makanya dukung. Jangan lupa subrek. Mudah-mudahan nanti Allah berikan tempat yang terbaik buat kita ngaji supaya ngaji kita nyaman. Sekarang kita akan mengupas kisah tentang Idris. Siapa itu Idris? Bukan Nabi Idris ya. Idris itu bapaknya ulama besar. Suatu ketika ada santri yang bernama Idris. Diceritakan bahwa Idris ini datang ke tempat kiai
datang ke pesantren itu selama hampir kurang lebih 35 tahun ngabdi sama Ki Yai. Ini selama 35 tahun beliau ini ngaji ilmu hal. Ilmu tertinggi itu adalah ilmu hal, ilmu tingkah laku, ilmu hal. Jadi percuma otaknya pinter, matematikanya pinter, IPA-nya pinter, tapi nggak punya akhlak, sama orang tua bentak. Sudah ke pesantren selama 35 tahun, Idris tiba-tiba diusir, Idris ini sekarang ngajimu sudah cukup, sekarang kamu pergi. Kiainya ngerti, kiainya itu makrifat. Udah kamu sekarang kamu pergi. Ya Allah Kiai, aku kesini datang pengen ngaji. Kamu sudah khatam semua ilmu yang ada di sini. Kamu udah nggak perlu ngaji lagi. Akhirnya si Idris ini pergi ke tengah hutan belantara. Jalan menyusuri hutan belantara malam-malam sendirian. Sudah 2 hari 3 hari Idris nggak makan dan nggak minum. Tapi kuat. Tapi akhirnya ketika di pinggiran sungai, setelah di pinggiran sungai Idris jalan, ternyata perutnya kukuruyuk gitu. Waduh, bunyi. Oh iya, saya udah 2 hari 2 malam saya nggak makan. Ternyata si Idris ini merasa lapar banget tuh, bingung. Lihat di hutan udah nggak ada apa-apa. Wah, mau makan nasi. Pinggir apa? Pinggir sungai kan? Di pinggir sungai. Kan ada ikan ya? Ya kan ada ikan ya? Nah, boleh cari. di Lala ada buah manggis yang datang dari atas. Ada buah manggis yang ngalir dari atas. Alhamdulillah ya Allah, ini ada buah manggis jatuh. Hanya diambil sama Idris, diambillah buah manggis itu. Gede. Ya lumayan cukup lah. Kayak durian. Nah akhirnya apa? Manggisnya dimakan sama Idris. Keletak. Gitu. Setelah dimakan, ternyata langsung astagfirullahaladzim. Ini aku makan apa ini tadi nih? Wah, beliau bingung. Ya Allah, ini jangan-jangan nanti yang punya nggak ikhlas. Padahal kan nemu. Loh, jangan-jangan yang aku makan haram. Takut banget sampai makanan yang dimakan itu tidak halal. Orang Idris ini orang berilmu, orangnya hati-hati, takut dosa sama Allah. Loh, buat apa aku 35 tahun menuntut ilmu ngaji, kok saya masih doyan makanan yang haram? Loh, beliau takut banget sekaligus merasa berdosa sama Allah karena sudah makan buah manggis yang tidak tahu halalnya, tidak tahu haramnya, sumbernya dari mana. Akhirnya beliau merasa berdosa, memohon ampun sama Allah, dan beliau berjanji akan mencari di mana manggis ini letaknya, pohonnya. Setelah itu akan mencari siapa pemiliknya dan akan memohon supaya si pemilik manggis ini menghalalkan, supaya apa yang telah dimakan Idris ini jadi berkah, jadi halal. Nah akhirnya apa? Akhirnya Idris, oke, demi supaya manggis ini halal, apa yang sudah saya makan, maka akan saya cari di mana letak manggis ini. Akhirnya beliau menyusuri sungai itu. Sungai kan siklusnya kan naik tuh ya, jadi naik ke atas gunung, turun gunung, itu ada pohon manggis. Akhirnya dicari pohon manggis. Wah, ini pohonnya belum ada yang mateng, berarti bukan. Jalan lagi ke atas lagi, wah itu tuh ada pohon manggis lagi. Coba lagi, wah ini pohon manggisnya nggak berbuah, bukan. Sampai 2 hari, 3 hari, 4 hari itu nggak ketemu-ketemu. Ternyata sampai hari ke-7 beliau mencari yang namanya buah manggis. Oh iya tuh, buah manggis banyak banget. Akhirnya ketemu juga. Waduh, ini yang punya siapa nih? Akhirnya dicoba rantingnya itu satu persatu. Ini. Ternyata ini pas nih, kan masih ada sisa rantingnya tuh. Ini nempel nih, berarti ini nih yang punya manggis nih. Wah, aku cari, terus di situ ada petani. Wah, petani, assalamualaikum. Ini yang punya manggis ini siapa ini? Oh, terus itu Pak Paijo itu. Anggap saja Pak Paijo ya. Pak Ijo tukang masak. Pak Ijo ini. Akhirnya jalan. Mohon maaf, bisa nggak ditunjukkan di mana rumahnya Pak Ijo? Oh bisa. Sambil minta supaya halal apa yang sudah dimakan. Saking hati-hatinya, ingat, sesuatu yang dimasukkan dalam keadaan haram ke dalam tubuh kita, maka hasilnya akan jelek. Kalau yang dimakan haram, nanti tahu-tahu jadi nakal. Kalau yang dimakan haram jadi bandel. Kalau yang dimakan haram jadi pencuri. Kalau yang dimakan haram bisa jadi perampok. Kalau yang dimakan haram tidak bisa mengendalikan hawa nafsu. Kenapa banyak orang jahat? Kenapa banyak orang berbuat maksiat? Itu biasanya bersumber dari makanan yang tidak halal. Akhirnya apa? Setelah ketemu langsung ketok-ketok. Assalamualaikum, Kiai. Nih, saya ini tadi ceritanya nemu manggis di aliran sungai di sebelah sono, jauh sono. Manggis ini sudah terlanjur aku makan. Minta tolong halalkan karena aku merasa berdosa, bertobat kepada Allah telah makan yang bukan hak milik saya. Hanya, oh tidak bisa. Kamu sudah makan buahku.
Kamu nggak bisa seenaknya itu minta halal sama aku. Pokoknya kamu harus kerja sama aku, tapi harus kerja selama 2 tahun dengan catatan tidak digaji. Kerja 2 tahun tidak digaji, gajinya dengan kalimat buah yang manggis yang kamu makan tadi itu halal. Hanya oke, karena saking takutnya, saking bertobatnya sama Allah, disetujui. Oke, siap. Kalau oke, ada peraturannya. Kamu kerjanya adalah mengembala kambing. Dan kambing ini, kok kambingnya ada 300-an kambing. Nah, kambing ini harus digembala selama 2 tahun sama kamu. Dan kambingnya ini tidak boleh makan rumput yang bukan rumputnya saya. No, pekarangan sono, itu rumput saya. Tolong gembala, jangan sampai ada yang lepas terus makan rumputnya orang lain. Kalau makan rumput orang lain, maka 2 tahun ditambah lagi 2 tahun. Jadi 4 tahun. 4 tahun tambah lagi 4 tahun. Jadi 8 tahun. Oleh karena itu, jangan sampai makan yang bukan haknya seperti apa yang kamu makan tadi. Oke? Paham? Paham? Siap, paham. Setelah itu si Idris ini melaksanakan kegiatan mengembala kambing. Akhirnya kambingnya digembala. Tahun pertama berhasil, nggak makan rumputnya orang lain. Masuk ke tahun kedua nih, sudah hampir lengkap 2 tahun. 1 tahun 11 bulan. Ternyata ada kambing kecil yang lepas. Kambing kecil lepas, akhirnya setelah lepas makan rumputnya orang lain. Akhirnya didenda. Oke, karena kamu sudah melanggar, kamu harus menambah masa bakti kamu 2 tahun. Jadi 4 tahun menggembala kambing. Karena sudah pelajaran lolos kambing 1 anakan kecil, apa namanya? Cempek, diulangi selama 4 tahun. Selama 4 tahun beliau dengan tekun, hati-hati, ikhlas memohon kepada Allah supaya bisa dilakukan dengan berhasil. Alhamdulillah, tugas saya sudah berhasil, sehingga saya harus kembali ke padepokan, ke kiai besar itu. Akhirnya si Idris ini datang ke kiai. Assalamualaikum kiai. Alhamdulillah, saya sudah melaksanakan tugas dengan baik. Oleh karena itu saya mohon supaya apa yang sudah saya makan dihalalkan sama engkau, supaya saya merasa ikhlas, Allah ikhlas apa yang sudah makan, dan saya tidak terbebani selama ini dengan makan makanan yang haram tadi. Kata si kiai Pak Ijo ini tadi, oh aku nggak bisa memberikan makanan halal kecuali dengan 1 syarat lagi. Kamu harus menikah dengan putriku. Beliau langsung senang. Alhamdulillahirrahmanirrahim, ya Allah, aku ternyata mau dijodohkan sama putrinya kiai besar. Seneng banget. Tapi kamu harus tahu. Harus tahunya begini. Pertama, kamu akan menikahi putriku dengan 5 kekurangan. Putriku itu tidak punya mata. Yang kedua, putriku tidak punya tangan. Yang ketiga, putriku tidak punya kaki. Yang keempat, putriku tidak punya telinga. Yang kelima, putriku tidak punya mulut. Idris langsung, astagfirullahaladzim, ya Allah, aku ini ngimpi apa sehingga kok nasibku kok jelek banget gitu. Kok bisa begini, ganteng-ganteng mobil, kurang jangan ngupil kamu. Malah dijelasin sama adiknya. Buat apa ini aku hidup? Menyesal sekali begini. Ya Allah, kok nasibku jelek banget, ini kok bisa gitu loh. Saya ya udah, demi halalnya makanan tersebut, akhirnya siap ya apapun itu. Yang penting makanan yang saya makan dulu itu dihalalkan oleh engkau dan Allah ridho. Akhirnya beliau oke, berangkat terus nih putriku, oke, saya nikahkan kobil tu nikah awatas bisa bimahrin almadkur halal sah deal sah. Oke, sekarang silakan datang ke putriku dan temui putriku, itu putriku buat kamu. Ternyata oh, astagfirullahaladzim, ya Allah, udahlah terserah Allah aja dah. Akhirnya jalan pelan-pelan, setelah pelan-pelan langsung ketok pintu, tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Katanya bisu, kok ada suaranya? Terus Pembantunya. Mungkin ini mimpi. Nggak mungkin. Tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suaranya merdu, cantik ini kayaknya nih. Tapi katanya kiai tadi bisu. Ternyata nggak bisu. Nah, setelah itu boleh saya masuk, saya Idris itu. Oh, kamu suami aku, silakan masuk. Loh, suaranya jelas. Akhirnya dibukakan tuh pintu. Setelah dibukakan pintu, ketika membuka ternyata cantik jelita, luar biasa, sangat cantik. Bak bidadari turun dari langit. Allahu Akbar, luar biasa sekali. Nah, setelah itu Idris langsung lari ke kiainya. Kiai, saya masuk salah kamar orang. Katanya saya suruh nikah sama itu, kan ada wanita cantik di situ. Itu tuh putri buat kamu itu. Itu putriku buat kamu. Aku sengaja ingin menikahkan kamu sama putri aku. Itu yang dimaksud dengan 1, tidak punya kaki. Putriku itu tidak pernah melangkah ke dalam kemaksiatan. Terus yang kedua, matanya buta. Yang tadi maksud mata buta putriku itu tidak pernah melihat sesuatu yang hina, yang jelek. Nggak pernah.
dan lain sebagainya. Yang ketiga, telinganya tuli karena tidak pernah mendengarkan sesuatu yang jelek, aib dan lain sebagainya. Terus mulutnya bisu, tidak pernah ngomongin sesuatu yang jelek, ngerasain orang, gibain orang, tidak pernah. Ngerti? Tangannya nggak pernah mencuri, nggak pernah dan lain sebagainya. Seperti itu, paham?